Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenankan kali ini saya untuk memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Laili Kusumawardani. Saya merupakan CGP angkatan 10 dari SDN Kertajaya 4 210 Surabaya. Hal pertama yang saya akan bahas adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching, yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki antara lain kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Pada saat mempelajari modul ini, saya merasa bingung karena banyak informasi baru yang saya terima mengenai supervisi akademik. Sejauh yang saya tahu tentang supervisi akademik merupakan proses supervisi atau penilaian kepala sekolah terhadap proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Mengaplikasikan supervisi pada orang lain adalah hal di luar kewajaran bagi saya. Saya juga merasa cemas memikirkan apakah saya mampu untuk melakukan supervisi akademik pada orang lain. Saya memiliki kekhawatiran tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Rasa tertarik saya mulai muncul saat saya selesai mempelajari eksplorasi konsep. Rasa gembira mulai menyeruak saat saya berhasil mempraktekkan praktek coaching bersama teman CGB lain melalui ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Saya pun optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGB saat mempraktekkan praktek coaching menggunakan alur cerita dan sesuai dengan prinsip coaching melalui ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai observer atau pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses coaching adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mampu mengajukan pertanyaan berbobot, maka saya mampu menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang. Ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur cerita, baik sebagai coach, coachee, maupun sebagai observer atau pengamat. Pada saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Hal kedua yang akan saya bahas dalam koneksi antar materi ini adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi sekolah jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik.
dan memiliki kemauan untuk mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya sekedar melakukan observasi kelas saja, akan tetapi juga harus ada percakapan pra-observasi dan percakapan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat percakapan pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CKP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Selama ini supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya, supervisi akademik dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru, agar terjadi keseragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. 2. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Hal yang ketiga yang akan saya bahas adalah membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, saya pernah beberapa kali disupervisi, baik oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, ataupun dari pihak-pihak lain. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun pihak lainnya hanyalah sebatas observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai pada guru saja. Penerapan di masa mendatang. Untuk kedepannya, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dari peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik. Supervisi harus dilakukan dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya, agar dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Begitu pula dengan praktek coaching, yang harus memaksimalkan potensi coachi agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial dan emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif.
Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh atau presence saat melakukan coaching terhadap coach. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP yang berjudul Supervisi Akademik dengan Paradigma Berpikir Coaching. Isinya yaitu supervisi akademik merupakan salah satu tugas pokok dari kepala sekolah. Sesuai dengan kurikulum baru dengan paradigma pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, maka kepala sekolah harus merubah mindset-nya dalam melaksanakan supervisi dengan metode coaching, dengan salah satu prinsipnya bahwa guru adalah mitra dan setara. Pada tulisan sebelumnya sudah membahas seperti apa itu coaching. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas supervisi akademik dengan metode coaching dan juga dilengkapi contoh instrumen untuk melaksanakan supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.